Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Amami dari kelas TI 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data pemrograman. Oke, langsung saja kita tulis di sini include iostream. Oke. Nah, baris include iostream ini menyertakan pustaka input atau output standar C++ yang memungkinkan kita menggunakan objek cout untuk menampilkan teks. Oke, selanjutnya itu kita akan tulis using namespace std titik koma. Nah, deklarasi ini adalah yang membuat kita bisa menggunakan nama-nama dari pustaka standar C++. Kita enter lagi. Baru kita masuk ke int main dalam kurung kita buka seperti ini, enter. Nah, fungsi main sendiri adalah titik awal program C++. Setiap program C++ harus memiliki satu fungsi main. Nah, baru di sininya kita tulis cout. Nah, ini baru di sini kita tulis apa yang mau kita munculkan tulisannya. Nah, contohnya itu kita akan memunculkan hello world. Oke, jangan lupa dikasih titik komanya. Setelah itu kita tulis di sininya return 0. Nah, baris ini yang tulisan return 0 ini mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Ini menandakan bahwa program telah berjalan tanpa kesalahan. Jadi tulis return 0 ya. Nah, mari lanjut. Kita coba saja. Ini hapus dulu yang tadi ya. Kita coba saja running. Apakah ada error atau tidak? Oke, kita coba running. Wah, ternyata ada error. Kita show errornya itu di before. Oh, ternyata kita lupa memasukkan titik koma di sebelah sini ya. Oke, kita masukkan titik koma. Kita clear dulu guys ya. Kita coba running ulang ya. Masih error atau tidak? Oh, sudah berhasil ya tuh, sudah ada hello world. Oke, jadi sekian program dasarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Amami dari kelas TI 24C2. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penjumlahan sederhana. Mari langsung saja simak videonya. Oke, sekarang kita langsung saja mulai mengcodingnya ya. Pertama kita tulis dulu di sini include iostream. Habis itu sini terus using
space std titik koma. Ini enter, sini tulis int main dalam kurung awal, enter, tulis di sininya int, maksudnya angka 1, koma, angka 2, koma. Nah, di sini tulis hasil titik koma. Enter, sini tulis code. Nah, di sini tulis masukkan angka pertama, titik 2, spasi, sampingnya tanda kutip itu titik koma. Kita enter, sini tulis cin, spasi, angka 1, titik koma. Kita enter lagi, kita masukin sama kayak gitu, code, buka, enter, masukkan angka kedua, titik 2, salah, kita titik koma, enter, cin, angka 2, titik koma, dan enter, tulis hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2, angka 2, titik koma. Sini enter lagi, masukin code, begini, tulis di sininya hasil penjumlahan, ini titik 2 ya guys ya, titik 2. Enter, masukin hasil endl. Spasi dulu guys, jangan lupa ntar salah lagi, titik koma. Ini kelebihan spasinya, segini saja ya. Habis itu kita enter, kita tulis return 0. Nah, baru sininya titik koma. Oke guys, kita coba langsung ya, kita running, apakah ada yang salah atau tidak. Oke, berhasil guys. Jadi ini kita bisa masukin misalkan angka pertamanya itu 5, kita angka keduanya itu misalkan 3, kita enter, jadi 8, 5 tambah 3 8, udah otomatis ya guys ya.
Nah, kalau ini nih baris pertama yang ini nih, YoStream itu untuk mengimpor pustaka nih YoStream. Nah, untuk menangani input dan output. Nah, di deklarasinya sama using namespace. Nah, kita dapat menggunakan chain dan code tanpa perlu menyebut std. Nah, terus di dalam fungsi main, ini dalam fungsi main ini terdapat 3 variabel bertipe int, yaitu angka 1, angka 2, dan hasil. Nah, variabel angka 1 dan angka 2 digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Nah, sedangkan hasil akan menyimpan hasil penjumlahan. Nah, setelah kedua angka dimasukkan, output hasil penjumlahannya, program menampilkan hasil penjumlahan dengan pesan. Nah, seperti ini ya. Jadi masukkan nanti di sininya oke, ini 5 contohnya. Nah, kalau keduanya 3, hasilnya 8. Jadi segitu saja untuk penjumlahannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Pertama kita lihat kode programnya ya guys ya. Nah, yang ini nih include YoStream dan using namespace std. Nah, baris pertama ini adalah deklarasi pustaka. YoStream ini digunakan untuk input dan output data nih YoStream. Nah, seperti chain dan cout. Seperti chain dan cout nih yang ini nih. Nah, kemudian ada using namespace std yang ini. Ini memungkinkan kita menggunakan fungsi seperti cout tanpa harus menulis std.2.2 cout. Ya, intinya lebih simple lah. Ini bisa untuk lebih simple ya pakai namespace std. Nah, berikutnya adalah fungsi utama programnya, yaitu yang ini nih, yang int main angka dan cout masukkan angka seperti ini. Nah, di sini kita mendeklarasi sebuah variabel bernama angka. Ini dia nih, int deklarasi variabel bernama angka untuk menyimpan input dari pengguna dengan cout. Nah, program meminta pengguna masukkan angka dan angka tersebut disimpan melalui chain. Nah, jadi kayak ini kan cout perintahnya tuh dia ngasih perintah masukkan angka. Nah, nanti angka tersebut disimpan di chain di sampingnya, di bawahnya ini chain. Selanjutnya itu bagian inti program adalah percabangan berikut. Nah, ini percabangan ini guys. Nah, jika angka 0, jika angka lebih besar dari 0, nah program tersebut akan mencetak positif. Nah, tapi jika angka itu kurang dari 0, program akan mencetak angka negatif. Nah, jika angka tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, artinya angka sama dengan 0, maka program mencetak angka 0. Seperti itu guys. Oke, langsung saja kita jalankan ya codingan ini. Kita coba. Ini keterangan masukkan angka. Kita masukkan angka 5. Nah, kan jika angka lebih dari 0 itu akan positif. Ini 5 lebih dari 0, jadinya positif. Coba kalau kita hapus dulu nih ya. Hapus. Kita running ulang lagi. Kita cobanya yang naik. Oke guys, sekian videonya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Mari kita lihat kodenya. Pertama, kode ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka. Proses ini dilakukan dengan fungsi input dan fungsi ini input dalam kurung yang menerima input berupa teks dari pengguna. Ini input pengguna teks itu seperti ini, masukkan angka.
Input tersebut kemudian diubah menjadi tipe data integer atau if agar bisa digunakan dalam perbandingan numerik. Nah, selanjutnya itu program menggunakan pernyataan percabangan if, elif, dan else untuk mengevaluasi nilai angka yang dimasukkan. Nah, jika angka lebih besar dari 0, if angka lebih besar dari 0, nah program itu akan mencetak angka positif. Nah, jika angka lebih kecil dari 0, elif angka kurang dari 0, maka program tersebut akan mencetak angka negatif. Jika angka sama dengan 0, else program akan mencetak angka 0 juga. Nah, sebagai contoh, kita running dulu dah. Running. Masukkan angka. Kita coba angka 5 ya. Salah. Di sini. Kita coba angka 5. Terteranya positif. Nah, kita hapus. Kita ulang lagi. Nah, kita coba angka di sini minus 3. Minus 3. Keterangannya angkanya negatif karena kurang dari 0. Nah, kita hapus. Kita coba lagi. Kita coba lagi angka 0. Kita coba lagi angka 0. Nah, hasilnya angka 0 juga, else print angka 0 karena dia tuh sama dengan 0. Nah, kode ini sederhana tapi sangat berguna untuk memahami konsep percabangan dalam Python. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas kode sederhana di C++ untuk mengevaluasi kelulusan. Nah, ini tuh penjelasan pertama ini header, include IOStream. Ini digunakan untuk input dan output. Sedangkan using namespace std.2 titik koma ini untuk mempermudah kita menggunakan fungsi seperti cout dan chain. Nah, yang kedua ini deklarasi variabel. Kita mendeklarasi variabel nilai untuk menyimpan input dari pengguna. Ketiga ada input dan output. Cout menampilkan teks masukan nilai. Nah, ini nih, coutnya masukkan nilai. Dan chain membaca nilai dari pengguna. Jadi habis dimasukkan nilainya nanti terbacanya di chain ini nih. Di sini. Nah, yang keempat ada logika if else. Nah, jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, program mencetak lulus. Nah, jika mencetak tidak lulus, jika kurang dari 60 itu mencetaknya tidak lulus. Nah, yang ini fungsi return 0 ini tuh untuk menandakan program selesai tanpa error. Oke, langsung saja kita coba ya running kodenya. Nah, di sini disuruh masukkan nilai. Kita masukkan nilainya kan kalau apa namanya? Kalau di atas 60 itu lulus ya. Kita coba ya. Berarti 65 dah. Bentar. Lihat keterangannya lulus. Lulus. Coba kalau kita cobanya itu nilainya 50. Sebentar. Kita masukkan nilai 50, apakah lulus? Tidak lulus keterangannya, guys ya. Baik, mungkin itu sekian penjelasan dari saya tentang kode ini. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan belajar membuat kalkulator sederhana menggunakan Python, oke?
Yang pertama kita OP sama dengan input. Nah, ini tuh kita meminta pengguna masukkan operator matematika seperti tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, kemudian itu kita meminta dua angka dari si penggunanya. Jadi misalkan tambah, jadi berapa mau tambah berapa, atau kurang berapa, atau kali berapa, seperti itu. Nah, itu logika if, elif, else. Selanjutnya kita menggunakan struktur if, elif, else untuk memeriksa operator yang dimasukkan. Jika operator adalah plus, program menjumlahkan kedua angka. Ini nih. Jika minus, maka program mengurangkan dan seterusnya. Jika operator tidak valid, program akan memberi pesan kesalahan. Nah, kita langsung contohkan saja ya, seperti apa. Ini diperintahkan untuk masukkan operator. Jadi kita mau tambah, kurang, kali, atau bagi. Kita coba yang tambah dulu ya. Tambah dulu, coba. Tambah dulu, kita enter. Masuk angka pertama. Kita mau coba angka 2. Nah, terus diperintahkan lagi masukkan angka kedua. Kita coba angka 6. Kita enter. Maka hasilnya adalah 8. Kita coba lagi. Kali ini kita cobanya ini ya, kita coba kali. Masukkan angka pertama, kita akan masukkan angka 4. Yang keduanya kita akan masukkan angka 2. Maka hasilnya 8. Karena 4 kali 2 kan 8. Benar ya guys ya? Ada kesalahan. Oke, kita coba yang tidak valid. Nah, kalau tidak valid ini misalkan seperti ini. Nah, kan diperintahinnya masukkan operator. Operator itu diperintahinnya tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, tapi kita masukin itu lain seperti ini teman, 32. Misalkan kita masukkan angka 32, kan diperintahnya nggak ada angka 32. Kita enter. Nah, maka keterangannya operator tidak valid karena nggak sesuai sama apa yang diperintahkannya. Seperti itu. Sekian pembelajaran membuat kalkulator. Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah masing-masing. Terima kasih. Oke, pada video kali ini kita akan membahas kode sederhana dalam bahasa pemrograman C++ yang menggunakan perulangan for. Nah, kode ini mencetak angka literasi ke layar. Mari kita pelajari bersama. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada include IOStream. Nah, bagian pertama adalah include IOStream. Baris ini itu digunakan untuk memasukkan pustaka input output di C++, sehingga kita bisa menggunakan fungsi seperti cout untuk mencetak ke layar. Nah, kemudian ada using namespace std. Nah, ini itu memungkinkan kita menggunakan elemen dalam namespace standar tanpa harus mengetikkan std.2.2. Nah, di setiap penggunaannya tuh ya. Terus ada lagi fungsi main.
integer main. Fungsi ini tuh adalah titik awal eksekusi program C++. Nah, semua kode yang ingin dijalankan akan berada di dalam blok fungsi ini nih. Nah, di sini kita melihat perulangan for baris ini memiliki 3 bagian penting. Yang pertama itu integer i sama dengan 1 adalah inisialisasi variabel i dengan nilai awal 1. Nah, terus ada integer kurang dari sama dengan 5 titik koma adalah kondisi perulangan, yang artinya tuh perulangan akan berjalan sama i kurang dari atau sama dengan 5. Nah, yang ketiga ada i++. Ini tuh increment yang akan menambahkan nilai i sebesar 1 di setiap literasi. Nah, di dalam blok for kita mencetak teks menggunakan cout. Kalimat yang dicetak adalah literasi diikuti dengan nilai variabel i. Oke, kita coba jalankan programnya ya. Nah, ini tuh ketika program dijalankan, outputnya akan seperti ini guys. Program mencetak teks untuk setiap literasi mulai dari 1 hingga ke 5. Nah, kode ini tuh adalah contoh sederhana untuk memahami konsep perulangan for. Nah, kalian bisa memodifikasi sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah. Pada video kali ini kita akan membahas kode Python sederhana yang menggunakan perulangan for. Nah, kode ini tuh digunakan untuk mencetak angka literasi ke layar. Yuk kita pelajari. Oke. Nah, kode ini menggunakan perulangan for yang sangat umum digunakan di Python. Mari kita bahas bagian per bagian. Oke, yang pertama ini ada di sini kita menggunakan fungsi range 1,6. Nah, fungsi ini tuh menghasilkan urutan angka mulai dari 1 hingga 5. Nah, perhatikan bahwa angka 6 ini tidak termasuk dikarenakan batas atas dalam fungsi range selalu eksekusi atau tidak masuk. Nah, selanjutnya kita memiliki pernyataan for i integer range 1 sampai 6. Artinya perulangan akan berjalan sebanyak angka yang dihasilkan oleh fungsi range, yaitu 1 sampai 5. Variabelnya i akan menyimpan setiap angka tersebut secara bergantian di setiap iterasi. Nah, di dalam blok perulangan ada pernyataan print f iterasi ke min i tanda kutip. Pernyataan ini mencetak teks iterasi ke min tanda kutip diikuti dengan nilai variabel i f string, memungkinkan kita untuk menyisipkan nilai variabel langsung dalam string dengan format yang rapi. Nah, kita coba jalankan program ini ya. Nah, ketika program dijalankan, outputnya adalah seperti ini guys. Nah, program mencetak teks iterasi sebanyak 5 kali sesuai dengan nilai-nilai yang dihasilkan oleh fungsi range. Nah guys, kode ini adalah contoh sederhana namun sangat berguna untuk memahami cara kerja perulangan for di Python. Anda bisa memodifikasi untuk berbagai kebutuhan. Terima kasih telah menonton dan sampai. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah program sederhana dalam C++ yang mencetak bilangan ganjil dari 1 hingga 10.
Mari kita pahami bagaimana kode ini bekerja. Oke. Nah, bagian pertama ini adalah include IOStream. Baris ini memungkinkan kita menggunakan fungsi input, output seperti cout untuk mencetak data ke layar. Nah, kemudian ada ini using namespace std yang mempermudah kita dengan menghilangkan kebutuhan untuk menuliskan std. Titik 2 di depan fungsi seperti cout atau indl. Nah, seperti biasa, program C++ dimulai dari fungsi main. Fungsi ini adalah tempat eksekusi program dimulai. Semua perintah yang ingin dijalankan di tempat di dalamnya nih. Nah, selanjutnya kita menggunakan perulangan for di sini. INTI integer i sama dengan 1 adalah inisialisasi yang mengatur nilai awal variabel i menjadi 1. Nah, yang kedua ini integer kurang dari sama dengan 10 adalah kondisi yang memastikan perulangan berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10. Nah, yang ketiga i++ adalah ini nih, yang ketiga i++ adalah increment yang menambah nilai i sebesar 1 setiap kali perulangan selesai. Nah, di dalam perulangan terdapat pernyataan if. I persen 2 tanda seru sama dengan 0. Kondisi ini memeriksa apakah nilai i adalah bilangan ganjil. Nah, kalau operator persen ini digunakan untuk mencari sisa hasil bagian. Nah, jika i persen 2 tidak sama dengan 0, berarti i adalah bilangan ganjil. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka angka tersebut dicetak menggunakan cout. Seperti itu. Kita coba jalankan ya programnya. Nah, ini ketika program dijalankan, output yang dihasilkan adalah bilangan ganjil dari 1 hingga 10. Nah, bilangan ganjil itu berapa saja, yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, kode ini adalah contoh sederhana untuk memahami perulangan dalam kondisi dalam C++. Nah, kalian bisa memodifikasi program ini sesuai kebutuhan. Misalnya, untuk mencetak bilangan genap atau angka dalam rentang tertentu gitu. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo semuanya, dalam video ini kita akan belajar tentang cara membuat dan menggunakan fungsi di C++ melalui contoh kode sederhana ini. Yuk kita mulai. Nah, di sini kita memiliki sebuah program C++ yang menunjukkan penggunaan fungsi dasar. Mari kita bahas langkah demi langkahnya. Pertama, kita menyertakan IOStream. Nah, pustaka ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi input dan output seperti menampilkan teks di konsol. Nah, selanjutnya kita menambahkan using namespace std. Ini berguna agar kita tidak perlu menulis std.2.2 setiap kali menggunakan perintah standar seperti cout dan indl. Nah, kemudian kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama tambah. Ini. Fungsi ini menerima dua parameter berupa bilangan bulat, yaitu A dan B. Lalu mengembalikan hasil penjumlahannya menggunakan perintah return. Nah, berikutnya adalah fungsi main.
Fungsi ini adalah titik awal eksekusi program. Nah, di dalam main ini kita memanggil fungsi tambah dengan nilai 3 dan 4 sebagai argumen. Nah, fungsi ini akan menghitung jumlahnya, yaitu 7, dan mengembalikannya. Hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Di sini disimpannya. Setelah itu, kita menggunakan cout untuk menampilkan hasilnya ke layar. Nah, program akan mencetak teks hasil diikuti dengan nilai dari variabel, yaitu 7. Nah, terakhir perintah return 0 menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Oke, kita coba aja langsung ya, apakah berjalan dengan benar atau tidak. Oke, nah kan ketika program dijalankan, outputnya menghasilkan angka 7. Nah, ini membuktikan bahwa fungsi kita bekerja dengan benar. Oke, demikian penjelasan singkat tentang fungsi di C++. Semoga kalian semakin paham cara kerjanya. Sampai jumpa di video tutorial pemrograman lainnya. Terima kasih. Halo teman-teman, dalam video ini kita akan belajar tentang cara mendefinisikan dan menggunakan fungsi di Python. Mari kita mulai bahas contoh kode sederhana berikut. Nah, di sini kita memiliki sebuah program Python yang mendemonstrasikan fungsi untuk menjumlahkan 2 angka. Mari kita bahas langkah-langkahnya. Pertama, kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama tambah. Fungsi ini memiliki 2 parameter, yaitu A dan B. Nah, parameter ini adalah input yang akan digunakan oleh fungsi. Nah, fungsi ini mengembalikan hasil penjumlahan dari parameter A dan B menggunakan perintah return. Artinya apa? Artinya, ketika fungsi ini dipanggil, hasil dari A tambah B akan dikembalikan ke pemanggilnya. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, di bagian utama program, kita memanggil fungsi tambah dengan memasukkan angka 3 dan 4 sebagai argumennya. Nah, hasil dari fungsi ini yaitu kan 7. Nah, disimpan dalam variabel hasil. Di sini simpan dalam variabel hasil. Setelah itu, kita menggunakan fungsi print untuk menampilkan teks hasilnya, diikuti dengan nilai dari variabel hasil. Dalam hal ini, nilai yang ditampilkan adalah 7. Karena apa? Karena 3 tambah 4, 7. Nah, ini ketika program dijalankan, output yang dihasilkan adalah 7. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi kita berhasil bekerja sesuai harapan. Demikian penjelasan tentang bagaimana mendefinisikan dan menggunakan fungsi di Python. Mudah bukan? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Halo semuanya. Di pembelajaran pemrograman C++ pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi tanpa return, atau yang biasa disebut dengan fungsi void. Nah, fungsi ini sering digunakan untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengembalikan nilai. Nah, di sini kita memiliki sebuah contoh sederhana kode program menggunakan fungsi void. Mari kita bahas bagian-bagiannya satu persatu. Pertama, kita menyertakan pustaka IOStream. Pustaka ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi input dan output seperti cout untuk mencetak teks ke layar. Kemudian kita menggunakan namespace. Using namespace std, sehingga kita tidak perlu menuliskan std:2 setiap kali menggunakan fungsi seperti cout. Oke, selanjutnya kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama tampilkan pesan.
Nah, fungsi ini memiliki tipe data void yang berarti fungsi ini akan mengembalikan nilai apapun. Di dalam fungsi ini terdapat perintah untuk mencetak teks hello, selamat datang, ke layar menggunakan cout. Nah, fungsi utama program kita adalah main. Di dalam fungsi ini kita memanggil fungsi tampilkan pesan dengan menuliskan nama fungsinya diikuti tanda kurung, yaitu tampilkan pesan, buka kurung, tutup kurung. Nah, fungsi main juga mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program selesai dijalankan dengan sukses. Nah, saat program dijalankan, kita coba jalankan ya. Fungsi tampilan pesan akan dijalankan dan teks halo selamat datang akan ditampilkan ke layar seperti ini ya. Nah, kesimpulannya fungsi void digunakan saat kita hanya ingin menjalankan perintah tertentu tanpa mengembalikan nilai. Nah, fungsi seperti ini sangat berguna untuk mencetak pesan, mengatur tampilan, atau tugas-tugas lain yang tidak memerlukan hasil pengembalian. Terima kasih telah menyimak pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk mencoba sendiri kode editor ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi tanpa return. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan suatu proses tanpa mengembalikan nilai. Di sini kita memiliki sebuah contoh kode sederhana yang menggunakan fungsi tanpa return di Python. Mari kita bahas bagian-bagiannya. Pertama, kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama tampilkan pesan. Kata kuncinya def digunakan untuk mendeklarasi fungsi di Python, diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurung. Nah, fungsi ini tidak menerima parameter apapun dan tidak mengembalikan nilai. Karena itu, kita tidak menggunakan pernyataan return di dalamnya. Nah, di dalam fungsi tampilkan pesan terdapat satu baris kode, yaitu perintah print. Perintah print yang seperti ini, perintah print. Perintah ini digunakan untuk mencetak teks ke layar. Dalam hal ini, teks yang akan dicetak adalah halo selamat datang. Nah, setelah mendefinisikan fungsi itu, kita perlu memanggilnya agar kode dalamnya dijalankan. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan menuliskan nama fungsi, yaitu tampilkan pesan, diikuti tanda kurung, tanda buka, dan tanda kurung. Nah, saat program dijalankan, fungsi tampilkan pesan akan dipanggil dan hasilnya teks halo selamat datang yang tadi ya akan dicetak layar. Kesimpulannya, fungsi tanpa return di Python sangat berguna untuk menjalankan proses tertentu tanpa perlu mengembalikan nilai. Nah, coba contoh. Kita jalankan dan sudah muncul ya halo selamat datang. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan fungsi ini untuk mencetak pesan sederhana. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Jangan lupa untuk mencoba kode ini di editor Python Anda dan eksplorasi lebih lanjut saja. Sampai di video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kelas dan objek di C++ dengan sebuah contoh kode sederhana. Yuk kita mulai videonya. Nah, di layar kita punya kode program C++. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama kita mulai dengan baris ini. Include IOStream dan namespace std. Nah, ini tuh adalah header file IOStream yang memungkinkan kita menggunakan fungsi input dan output seperti cout using namespace std, titik koma digunakan agar kita tidak perlu nulis std.2 sebelum fungsi seperti cout atau cin. Nah, selanjutnya kita punya sebuah kelas bernama mahasiswa. Di dalam kelas ini adalah mendefinisikan dua atribut. Yang pertama itu atribut nama
bertipenya string untuk menyimpan nama mahasiswa, dan umur bertipe integer untuk penyimpan umur mahasiswa. Kita juga punya sebuah fungsi bernama perkenalan yang digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa. Nah, fungsi ini mencetak teks ke layar menggabungkan teks dengan nilai atribut nama dan umur. Selanjutnya, mari kita lihat bagian utama dari program ini, yaitu fungsi main. Fungsi main. Di sini kita membuat sebuah objek bernama mahasiswa 1 dari kelas mahasiswa, lalu kita mengisi atribut nama dan umur dari objek ini dengan nilai Andi dan 20. Kemudian kita memanggil fungsi perkenalan dari objek MHS1 yang akan menampilkan pesan berikut. Oke, kita coba. Nah, akan menampilkan halo, nama saya Andi, umur saya 20 tahun. Itulah penjelasan singkat tentang penggunaan kelas dan objek di C++. Dan mendefinisikan kelas, kita bisa membuat struktur data dan fungsi yang lebih terorganisir. Mudah bukan? Jika Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang konsep pewarisan dalam C++ menggunakan contoh sederhana. Yuk langsung saja kita mulai. Di layar ini kita punya kode yang menunjukkan bagaimana kelas dan pewarisan bekerja di C++. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mendefinisikan sebuah kelas bernama orang. Perhatikan bagian berikutnya. Perhatikan. Nah, kelas orang memiliki fungsi publik menyapa dalam kurung buka kurung yang mencetak pesan halo saya orang ke layar. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan kelas mahasiswa yang mewarisi kelas orang. Lihat bagian ini. Lihat bagian ini, guys. Dengan menggunakan sintaks public orang, kelas mahasiswa mewarisi semua atribut dan fungsi dari kelas orang. Selain itu, kelas ini juga memiliki fungsi tambahan belajar yang mencetak pesan saya belajar. Kemudian kita masuk ke fungsi main yang menjadi titik awal program. Di sini kita membuat objek MHS dari kelas mahasiswa karena mahasiswa mewarisi kelas orang. Objek mahasiswa dapat memanggil fungsi menyapa dari kelas orang. Selain itu, MHS juga dapat memanggil fungsi belajar yang ada di kelas mahasiswa. Langsung saja kita jalankan programnya. Ini ketika program dijalankan, output yang dihasilkan adalah halo, saya orang, saya belajar. Ini menunjukkan bahwa fungsi menyapa milik kelas orang dapat dipanggil oleh objek dari kelas mahasiswa karena adanya pewarisan. Jadi inti dari pewarisan di C++ ini adalah memungkinkan kita untuk membuat hubungan antara kelas induk dan kelas turunan. Dengan cara ini kita bisa menggunakan kembali kode yang sudah ada dan menambahkan fungsi atau fitur baru di kelas turunan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsep pewarisan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar pemrograman. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang encapsulation dalam C++ menggunakan contoh kode sederhana. Yuk kita mulai. Nah, di layar ini kita memiliki kode program yang menggunakan konsep encapsulation. Mari kita bahas baris demi baris. Pertama kita punya bagian ini, include IOStream using namespace std. Baris ini memungkinkan kita menggunakan fungsi input dan output seperti cout dan cin. Using namespace std membantu kita menghindari penulisan std:2 sebelum fungsi tersebut. Nah, kemudian kita mendefinisikan sebuah kelas bernama mahasiswa. Perhatikan atribut nama di bagian ini.
kelas mahasiswa private string nama titik koma. Atribut nama bersifat private artinya hanya dapat diakses langsung dari dalam kelas itu sendiri. Untuk mengaksesnya dari luar kita menggunakan metode setter atau getter. Nah, berikut adalah metode yang digunakan untuk mengatur dan mengambil nilai nama. Metode set nama menerima parameter n untuk mengisi nilai atribut nama. Sedangkan metode get nama digunakan untuk mengembalikan nilai nama. Berikutnya kita punya fungsi main yang merupakan titik awal program, yaitu integer. Di sini kita membuat objek mahasiswa dari kelas mahasiswa, lalu kita menggunakan metode set nama untuk mengisi nama mahasiswa dengan nilai Andi. Nah, kemudian kita memanggil kode get nama untuk mendapatkan nilai nama yang dicetak ke layar menggunakan cout. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ketika program dijalankan, hasil yang ditampilkan di layar adalah nama Andi. Nama Andi yang dipunculkan programnya. Ini menunjukkan bahwa kita berhasil menggunakan setter dan getter untuk mengatur dan mengambil nilai dari atribut yang bersifat privat. Nah, konsep ini disebut encapsulation, yaitu cara untuk menyembunyikan detail implementasi atribut di dalam kelas dan hanya memperbolehkan akses melalui metode tertentu. Hal ini membuat kode lebih aman dan terstruktur. Semoga menjelaskan ini membantu. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk tonton video-video berikutnya. Terima kasih. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menangani exception atau kesalahan dalam program C++ menggunakan contoh kode berikut. Mari kita mulai. Pada kode ini kita menggunakan dua header utama, yaitu IOStream untuk input output dan std_except yang menyediakan kelas exception standar seperti runtime error dan invalid argument. Kelas-kelas ini akan kita gunakan untuk menangani error secara lebih terstruktur. Nah, pertama program meminta pengguna untuk memasukkan dua angka variabel A dan B. Akan menampung input dari pengguna. Nah, kemudian program melakukan pengecekan. Jika angka kedua bernilai 0, program akan melempar exception runtime error dengan pesan error. Pembagian dengan 0, jika salah satu angka negatif, program akan melempar exception invalid argument dengan pesan error angka tidak boleh negatif. Nah, blok try catch digunakan untuk menangkap error. Yang terjadi. Ada 3 jenis exception yang ditangkap. Yang pertama itu runtime error untuk kesalahan pembagian dengan 0. Yang kedua itu ada invalid argument, dia itu untuk angka negatif. Yang ketiga ada catch untuk semua error lainnya yang tidak terduga. Jika tidak error, program akan mencetak hasil pembagian. Jika ada error, pasti yang sesuai akan ditampilkan. Langsung saja kita mulai jalankan programnya ya. Yang pertama kita masukkan angka 10 deh, 10 dulu. Salah nulis guys, harusnya di sini. Masukkan angka 10 ya. 10 sama 0. 10 sama 0. Hasilnya error, pembagian dengan 0. Kita coba contoh kedua.
Contoh kedua kita masukin angka berapa ya? Angka ini deh, minus 5. Minus 5 sama 3. Kita enter lagi. Nah, keterangannya error, angka tidak boleh negatif. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tuh kita masukin angka 6. Angka 6 kita masukin sama angka 2. Kita enter. Hasilnya adalah 3. Nah, berikut adalah contoh hasil program untuk berbagai input yang dimasukkan oleh pengguna. Program mampu menangani error dengan baik dan memberikan pesan yang jelas. Demikian penjelasan tentang penanganan exception di C++. Menggunakan contoh kode ini dengan memahami exception, kita bisa membuat program yang lebih robust dan menontonnya sampai jumpa di kafe selanjutnya. Terima kasih. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas sebuah program C++ sederhana yang mendemonstrasikan bagaimana menangani kesalahan pembagian dengan 0. Yuk kita mulai. Pertama, mari kita lihat kode ini secara keseluruhan. Header file pada baris pertama kita memiliki include stream. Ini adalah header file yang memungkinkan kita menggunakan fungsi input dan output seperti cout dan menampilkan output ke layar. Nah, ada juga namespace. Selanjutnya itu using namespace std titik koma digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std titik 2 setiap kali menggunakan fungsi standar seperti cout atau indl. Yang ketiga itu ada fungsi main. Program utama kita dimulai dari main. Di sini kita mendeklarasikan dua variabel integer, yaitu A dan nilai 10 dan B dengan nilai 0. Baris output kemudian kita menggunakan cout untuk mencetak nilai A dan B ke layar. Hasilnya layar akan menampilkan nilai A sama dengan 10 dan B sama dengan 0. Langsung saja kita lihat ya. Seperti ini. Nilai A sama dengan 10 dan nilai B sama dengan 0. Percabangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian logika program menggunakan if else. Di sini kita memeriksa apakah nilai B sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, jika B sama dengan 0, program akan menampilkan pesan error. Jika tidak, namun nilai B tidak 0, program akan menampilkan hasil pembagian A dibagi B. Karena dalam kasus ini B adalah 0, maka program akan masuk ke blok if dan tidak melakukan pembagian. Program diakhiri dengan perintah return 0 seperti ini, yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa error tambahan. Demikian penjelasan untuk program ini. Dengan pendekatan seperti ini kita bisa menambahkan validasi pada pembagian untuk mencegah error yang tidak diinginkan. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Terima kasih.